Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, ini pertemuan kedua kita membahas tentang menjadikan momen kelahiran Nabi di 12 Rabiul Awal, bertepatan juga dengan bulan ini tentu saja Rabiul Awal. Mengingat kelahiran Nabi bagi kita adalah jalan untuk mencintai beliau, dan kita sudah bahas di pertemuan lalu bahwasanya tidak ada hal-hal yang layak terpuji di diri manusia melainkan Nabi memiliki puncak-puncak sifat terpuji tersebut. Beliau adalah orang yang paling dermawan, beliau adalah orang yang paling penyayang, beliau adalah orang yang paling pemberani, beliau adalah seorang suami yang sangat sayang kepada istri, seorang kakek yang sangat penyayang kepada cucu, seorang ayah yang sangat pandai mendidik anak. Beliau adalah seorang panglima perang terbaik, beliau adalah kepala negara terbaik. Maka memang Allah menjadikan pribadi beliau yang komprehensif menyeluruh ini untuk umatnya tidak kehilangan figur mana dan siapa yang harus dicontoh. Nah, di bagian ini hal yang kami rasa perlu kita garis bawahi adalah memahami sunnah Nabi SAW itu sebenarnya sudah diselesaikan oleh ulama-ulama mujtahid, bahwasanya di sana ada sunnah-sunnah Nabi yang secara bahasa itu sunnah tapi masuk dalam hal yang wajib. Maka kalau ada yang menghebohkan kalau kita bebas berbuat, kenapa tidak bikin aja subuh 4 rakaat? Itu sudah dibatas oleh Nabi. Innallaha farada alaikum faraidha fala tudayyi'uha. Allah sudah memfardukan banyak hal, maka jangan diabaikan. Kalau subuh 2 rakaat ya harus 2, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Adapun sholat sunat, apalagi kita bahas di sholat sunat mutlak, itu bebas. Orang mau sholat sunat sebanyak-banyaknya. Tapi di ibadah fardu, meninggalkan menyeluruh, merubah-rubah itu masuk dalam kategori abai, dan itu dilarang. Nah, terkait hal-hal haram, wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah juga banyak memberikan batasan. Hal-hal haram ini jangan dilampaui, jangan dilanggar. Wasakata an asya rahmatan bikum ghairan nisyan. Kemudian Allah dan Rasul banyak mendiamkan hal karena sayang kepada kita, bukan karena lupa. Maka di sini ulama, apalagi kalau kita runut dalam bahasa kajian fikih dan usul fikih, ada hal-hal yang tidak akan berubah sepanjang masa, maka Allah dan Rasul merinci, rinciannya harus diikuti. Kemudian ada hal-hal yang bisa berubah dengan perjalanan waktu, maka tidak dirinci. Supaya apa? Ulama mujtahid setiap masa, setiap waktu berijtihad menyimpulkan hukum di waktu tersebut. Nah, yang unik hari ini ada agenda donor darah di GSG. Kita sudah sampaikan di pertemuan-pertemuan lalu bahwasanya zaman Nabi tidak ada donor darah. Maka dari sudut pandang zaman Nabi itu bid'ah, barang baru. Tapi apakah itu terlarang? Ulama sudah mencarikan dalil. Maka kita butuhnya beramal berdasar dalil. Dan dari mana kita mendapatkan dalil? Ialah dari hasil ijtihad ulama mujtahid. Maka memang orang yang mau serius mengikuti Rasul harus mengikuti ulama mujtahid. Ini bahasa saya perlu resapi di diri kita. Orang yang serius mau mengikuti Rasulullah wajib mengikuti ulama mujtahid. Kenapa? Karena mereka diberi karunia lebih di atas banyak umat manusia. Mereka diberi kemampuan memahami syariat ini secara komprehensif, maka kita wajib ikut mereka. Maka gampang bagi kita hari ini kalau bicara hukum, ikutlah Abu Hanifah, ikutlah Syafi'i, Malik dan Ahmad rahimahumullah. Kenapa mereka yang berempat? Karena hasil ijtihad mereka disatukan, dihimpun, dibukukan oleh murid-murid mereka sepanjang masa sampai hari ini. Maka mereka sudah menyelesaikan membahas agama ini dari sudut pandang hukum fikih. Nah, di sini mungkin sedikit kita menggarisbawahi, apakah baca shadaqallahul azim bid'ah? Kalau kita mengait kepada zaman Nabi tidak ada hadis yang merinci, berarti ini hal yang didiamkan. Maka hal yang didiamkan tidak ada rincian, ulama mujtahid punya hak untuk berijtihad, menggali dan menyimpulkan hukum. Maka kita sudah rinci jauh sebelumnya. Dalam kajian usul fikih, dalil tidak hanya Al-Quran, tidak hanya sunnah Nabi, tapi juga ada yang namanya ijma, ada yang namanya qiyas, ada yang namanya maslahah mursalah. Sampai di sini sudah selesai. Sebagai adab kita kepada kalam Allah, cara memulai Allah ajarkan.
harus berlindung dari syaitan, maka baca a'udzubillah. Tapi bagaimana cara mengakhiri? Didiamkan. Maka ulama mujtahid dari kalangan bangsa Arab sudah menyimpulkan itu. Bagaimana kita membatas kalam Allah yang mulia ini dengan kalam kita? Maka di situ banyak kemungkinan. Bisa dengan diam sejenak, bisa dengan mengatakan selesai, atau bahasa Arab di kitab-kitab selesai satu bab ditulis intaha, selesai. Tapi ulama memilih mengagungkan kalam Allah dengan mengatakan shadaqallah. Allah sudah berkalam yang benar. Shadaqallahul azim. Maka mari kita timbang, berhenti sejenak, selesai, atau shadaqallahul azim. Mana rasanya yang lebih mengagungkan Allah, mengagungkan kalamnya dari tiga bahasa ini? Maka wajar ulama memilih shadaqallahul azim, dan itu sudah berlaku internasional. Pertanyaannya kembali, mungkinkah Muslim secara internasional ini umumnya sesat karena membaca shadaqallahul azim? Itu mustahil, karena Nabi SAW sudah mengajarkan bahwasanya umat ini dijaga dengan mayoritasnya ada di atas petunjuk. Maka yang sesat adalah kelompok-kelompok kecil sempalan. Maka jamaah semua, mari kita mengaropok kepada mayoritas. Mari kita makmurkan masjid, karena masjid adalah titik selamat umat ini. Selama umat ini mau bersatu dalam kelompok besar, maka mereka tidak akan diterkam oleh serigala yang bernama syaitan. Ini usaha yang harus kita lakukan. Tapi ini yang kita sayangkan untuk khusus negeri kita Indonesia, termasuk Padang tentu saja. Anak-anak gitu. Secara tidak sadar awaklah mempadia mereka dididik dengan kekufuran. Na'udzubillah. Kenapa? Karena medianya lengkap. Di pendidikan formal mereka diajar untuk menerima pernyataan semua agama sama, dan itu sudah kita dengar. Bahkan sampai seorang imam besar Istiqlal membuat pernyataan itu. Padahal mantan muslim, kita pakai bahasa, mohon maaf, mantan kafir, mu'allaf gitu, mengatakan itu adalah trik kekufuran untuk menyerang agama ini. Dibuat dulu pernyataan semua agama sama. Bagaimana akan mengatakan semua agama sama, padahal Quran mengatakan innad dina indallahil Islam. Agama, cara tunduk di sisi Allah cuma satu, yaitu berislam. Tidak ada cara lain. Tidak mungkin kita mengatakan semua agama sama, karena kita mengatakan agama yang benar hanya Islam, yang lain sesat. Tapi ketika anak-anak kita sudah diracuni dengan pemikiran ini lewat media-media yang ada, pendidikan, media informasi, internet, maka jamaah semua, kita takut dengan generasi mendatang. Tapi ketakutan ini harus menumbuhkan dalam diri kita sifat kewaspadaan. Maka mari mulai kita sentuh anak-anak kita dengan sisi-sisi spiritual. Kenapa? Allah akan menjaga mereka ketika mereka berusaha mendekat kepada Yang Maha Mencipta. Maka saya cenderung memang mengajak anak-anak kita harus semuanya hafal surah Al-Kahfi 10 ayat pertama. Karena itu benteng dari Dajjal. Sabda Nabi seperti itu. Kalau mereka memiliki sisi spiritual, maka hal-hal yang punya ruang membelokkan mereka kepada kekufuran ini, ada titiknya mereka akan tepis. Mungkin mereka akan banyak terjerumus dalam hal-hal yang dosa, tapi ketika mereka memiliki titik balik spiritual, ruang untuk mereka memperbaiki diri, taubat sangat besar. Kita sudah belajar dari hadis, ada orang yang sudah terjerumus membunuh 99 orang. Dia lengkapi dengan membunuh gurunya ke 100. Tapi titik balik dia punya, sehingga dia masuk surga dengan titik balik spiritual, ingin memperbaiki diri. Maka yang kita takutkan adalah orang kalau menganggap dirinya paling benar, dirinya sudah selamat, dan menganggap yang lain sesat. Itu sangat berbahaya. Islam tidak mengajarkan itu. Islam justru mengajarkan kita selalu memperbaiki diri, sibuk membahas diri kita untuk diperbaiki. Sehingga dalam hadis kita dapati dan sudah kita bahas di pertemuan terdahulu, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Pohon kebaikan bagi orang yang sibuk untuk memeriksa dan memperbaiki aib kesalahan dirinya, sehingga dia tidak sempat membahas aib kesalahan orang lain. Maka kita mari melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, salah satu kekurangan kita hari ini adalah itu. Anak-anak kita diusahakan dijauhkan dari Al-Quran.
Maka sangat bagus Allah membuka ruang di situ jamaah. Lembaga-lembaga tahfiz, rumah-rumah tahfiz tumbuh dengan sangat pesat. Maka siapa yang mau anaknya selamat, doronglah anaknya untuk menghafal Al-Quran. Supaya anaknya punya titik balik. Dia punya pergaulan yang sangat berbahaya di sekolah. Ruang perzinaan di sekolah sangat luas. Mulai dari zina mata, zina bicara, zina telinga. Anak-anak yang sibuk dengan menghafal Al-Quran punya titik balik penjagaan diri yang lebih besar. Maka satu lagi di bagian ini, ilmu usul fikih adalah supaya umat ini metode berfikirnya lurus. Maka kita sangat menggarisbawahi memandang semua hal yang baru bid'ah sesat. Betul itu sabda Nabi, tetapi memahami sabda Nabi ini kita harus ikut pemahaman ulama salafus salih di 3 abad cemerlang pertama. Dan ulama salaf sudah menegaskan bahwasanya bid'ah yang sesat adalah ketika dia berlawanan dengan kaedah syariat. Mungkinkah orang memuliakan Nabi, berkumpul di rumah Allah, mempelajari hidup Nabi dengan peringatan maulid, akan masuk neraka karena itu? Tidak ada pelanggaran syariat dalam amal-amal ini. Maka jamaah semua, ini sangat perlu kita garis bawahi. Lantas mungkin di sini ada pertanyaan, lantas mana bid'ah yang sesat Ustaz? Bid'ah yang sesat sangat banyak. Dalam masalah akidah saja sudah banyak bid'ah yang sesat. Qadariyah itu sesat, Jabariyah sesat, Syiah sesat. Kenapa? Karena semuanya melampaui batas. Maka mari kita pulang ke pangkal bahwasanya mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi serta pemahaman ulama mujtahid, itulah jalan selamat kita. Maka kalau kita ragu dalam sebuah masalah, tanya ulama mujtahid bagaimana hukum masalah ini. Mereka yang nanti akan merinci, termasuk donor darah. Donor darah tidak ada zaman Nabi, maka bid'ah. Apakah donor darah haram? Ya tidak. Kenapa? Karena dalilnya dari isyarat Al-Quran sudah ada dan sudah kita bahas, yaitu dalam surah Al-Isra. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami sudah memuliakan anak cucu Adam. Maka jamaah semua, pulang kepada ayat yang kita baca di muqaddimah, sungguh sudah ada bagimu pada pribadi Rasul itu, Muhammad SAW itu uswah keteladanan yang baik. Untuk siapa? Untuk orang yang memang berharap berjumpa dengan Allah, berharap bisa melihat keagungan Allah di sorga, dan banyak berzikir, menyebut Allah Ta'ala. Hanya orang inilah yang sanggup meneladani Nabi. Harap hari akhirat banyak berzikir. Tapi kalau ruang kita ingat kepada Allah sudah sedikit, maka meneladani Nabi memang kesannya agak jauh. Maka orang mukmin yang meneladani Nabi adalah orang yang menyibukkan dirinya dengan amal-amal kebaikan. Tidak ada ruang untuk pemanuang. Karena waktu kosong bagi dia adalah waktu berharga untuk membeli sorga. Dia mengusahakan tingkat surganya naik dengan subhanallah, dengan alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, Allahumma salli ala Muhammad, subhanallahil azim wa bihamdi, astaghfirullah. Ini semua jalan kita. Tapi kalau kita masih mengikuti, sibuk di media sosial, mengomentari ini, mengomentari itu, waktu kita habis untuk itu, siapa saja yang mengakses itu akan menjadi saksi kita habis waktu hanya untuk itu. Padahal teladan Nabi hanya bisa dipenuhi dengan 2 syarat ini. Pertama, ialah berharap berjumpa dengan Allah. Yang kedua, banyak berzikir. Semoga sedikit bahasa ini menggugah kita meneladani Nabi secara utuh, tidak parsial. Kita akhiri dengan waktu. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.